Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya. Alasan kenapa kamu masih belum lepas dari bayang-bayang dia. Hari ini kita bakal kasih tahu kenapa kamu masih stuck sama orang itu. Entah itu mantan pacar, gebetan yang mungkin kamu baru jalan beberapa kali, atau bahkan orang yang kamu kagumi tapi nggak pernah jadian. Pokoknya, kamu belum bisa move on dari dia. Gue paham banget perasaan itu. Frustrasi banget. Dan kamu cuma bisa nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku masih stuck di sini? Video ini spesial dibuat karena banyak dari kalian yang komen dan nanya, Pik, kasih saran dong, biar nggak kepikiran mulu. Atau kok susah banget sih lepas dari bayang-bayang dia? Santai aja, gue bakal ngejawab dan ngasih beberapa tips buat itu semua. Jadi pantengin hingga kelar ya. Oke, banyak banget yang ngerasa kayak, aku nggak paham, kenapa sih aku belum bisa move on? Jadi, hari ini gue bakal ngebahas semuanya. Gue bakal kasih tahu alasan sebenarnya kenapa kamu masih belum bisa move on. Dan juga kasih beberapa tools biar kamu bisa mulai lanjut. Atau mungkin mau nunggu dia balik sampai kamu ubanan. Nah, jadi gini nih soal hubungan. Bukan cuma emosi kita yang terlibat, tapi juga ego, insecurity, bahkan trauma masa kecil kita, semuanya kecampur jadi satu. Ketika hubungan berantakan, yang tersisa tuh bukan cuma kangen sama orangnya, tapi juga banyak bagian dari diri kita sendiri yang perlu kita pulihkan. Banyak orang salah kaprah dan mikir kalau rasa sakit itu muncul karena mereka kangen banget sama mantannya atau gebetannya, dan mikir satu-satunya cara buat sembuh adalah balikan lagi. Tapi, kenyataannya enggak gitu, mas mbak sekalian. Sebagian besar dari rasa sakit itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama dia, tapi lebih ke diri kamu sendiri. Dan ini kabar baik, karena kalau masalahnya ada di kamu, artinya ini lebih bisa diberesin secepatnya. Yuk, kita bahas kenapa kamu masih stuck dan susah banget buat move on. Nomor 1, kamu mikir kalau kamu gak akan pernah nemu orang lain yang sekeren dia. Ini alasan yang sering banget bikin orang susah move on, apalagi dari cinta pertama, atau orang pertama yang bener-bener bikin kamu jatuh cinta. Rasanya tuh kayak, aku gak pernah ngerasain hal kayak gini sebelumnya, dan aku gak bakal ngerasain ini lagi. Pas kamu dengar kalimat kayak gini, semoga kamu sadar betapa absurdnya pemikiran itu. Gak bisa dibohongin sih, tapi emang kayak gitu rasanya kan? Rasanya kayak, aku gak akan ngerasain koneksi kayak gini lagi, kecuali aku bisa balikan sama dia. Jadi pilihan kamu seolah cuma dua, balikan sama dia, atau hidup kesepian selamanya sampai jembut kamu rontok. Nah, kalau mikirnya kayak gitu, wajar aja kalau kamu jadi desperate banget buat balikan. Dan perasaan rindu itu jadi makin intens. Tapi gini, kamu gak sepenuhnya salah. Mungkin kamu gak akan nemuin orang yang exactly kayak dia. Tapi yang bakal kamu temuin nanti adalah seseorang yang lebih cocok buat kamu dibanding dia. Dan itu kemenangan, bukan kekalahan. Fakta kalau dia gak mau sama kamu, itu nunjukin kalau dia emang bukan orang yang tepat buat kamu. Karena, kalau orang yang tepat buat kamu, dia pasti mau sama kamu juga. Jadi, jangan putus asa dan mikir kalau itu adalah satu-satunya kesempatan kamu buat ngerasain cinta sejati. Ngomong-ngomong soal itu, sedikit tips nih. Kesalahan besar yang sering banget terjadi adalah orang sering banget kejebak sama pikiran kalau dia itu one true love, soulmate, atau twin flame. Dan pas kamu terus-terusan ngomong kayak gitu ke diri sendiri, itu bikin kamu makin susah buat move on. Kamu terus ngefit pikiran, kalau dia itu soulmate aku, cinta sejati aku. Aku cuma punya satu soulmate, jadi aku harus bikin ini berhasil. Sadar woy astaga, kalau kamu ngerasa kayak gitu, gue mau kamu sadar sekarang dan berhenti deh. Jangan terus-terusan nge-label dia sebagai soulmate kamu. Meskipun sekarang kamu ngerasa itu bener, nggak masalah. Mungkin itu kenyataannya. Mungkin kalian bakal balikan, tapi kita nggak hidup di masa depan. Kita hidup di masa sekarang. Jadi, fokus sama apa yang ada di depan mata. Setiap kali kamu ngerasa kayak, dia cinta pertama aku, cinta sejati aku, soulmate aku, langsung stop dan bilang ke diri sendiri, aku nggak tahu apakah dia soulmate gua atau enggak. Jadi ya, kamu kangen sama dia, penasaran dia lagi ngapain, tapi jangan ngelok diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran itu. Gunain bahasa apapun yang kamu mau,
Tapi jangan pakai kalimat kayak, aku cinta dia, dia soulmate aku, dia satu-satunya buat aku. Karena itu cuma bakal bikin kamu makin susah buat move on dan hidup di dunia fantasi yang kamu buat sendiri. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Kamu bukan jatuh cinta, tapi terobsesi. Banyak orang sering keliru antara cinta sama obsesi. Padahal, ini dua hal yang beda banget loh. Cinta tuh soal ngelihat orang lain apa adanya, termasuk kekurangannya, dan tetap nerima mereka secara utuh. Tapi, kalau obsesi, kamu biasanya bikin gambaran gak realistis tentang siapa dia sebenarnya. Dan ngelihat dia kayak sosok sempurna banget yang gak ada cacat. Terus, kamu terjebak dalam siklus ngebuktiin diri kalau kamu cukup layak buat dia. Karena rasanya begitu intens, kamu jadi yakin, ini cinta. Ini pasti cinta pada pandangan pertama. Padahal, di titik ini, kamu gak bener-bener kenal dia cukup dalam buat jatuh cinta. Dan pas dia bikin kamu merasa diterima, mungkin dia ngasih respon balik yang bikin hati kamu seneng. Rasanya kayak euforia luar biasa. Tapi intinya, kamu lagi ngejar high itu karena sebenarnya kamu gak sepenuhnya punya dia. Atau mungkin kamu udah pacaran sama dia, tapi tetap merasa dia kayak di luar jangkauan kamu. Gak pernah bener-bener bisa kamu miliki sepenuhnya. Ini bukan cinta sejati, ini fantasi. Kamu cuman lagi memproyeksikan rasa insecure kamu ke dia. Jadi maksud gua gini, kita semua punya insecurity, itu normal. Tapi, kamu ngelihat dia sebagai solusi dari insecurity kamu. Mungkin kamu ngelihat dia ganteng atau cantik banget, sukses, punya status, prestis, apapun itu, dan kamu mikir, kalau dia bisa suka sama aku, itu berarti aku berharga. Itu berarti aku cukup baik. Itu berarti aku oke. Nah, kamu lebih terikat ke hal-hal ini dibanding siapa dia sebenarnya. Ada studi yang nunjukin kalau orang dengan rasa percaya diri rendah cenderung lebih banyak berinvestasi dalam hubungan, bahkan di hubungan yang gak sehat atau gak berkembang. Studi ini nunjukin bahwa orang yang ngerasa pasangannya punya kualitas yang lebih diinginkan dibanding diri mereka sendiri, cenderung berusaha lebih keras dalam hubungan itu. Mereka bakal ngasih lebih banyak waktu, usaha, bahkan sumber daya ekonomi buat hubungan itu. Gua udah lihat banyak orang lain ngalamin hal kayak gini juga. Biasanya, ini berakhir dengan patah hati. Jadi, kalau kamu ngerasa stuck sama seseorang yang bahkan belum pernah benar-benar kamu jalin hubungan nyata, coba pikirin lagi. Mungkin, kamu nggak tahu apa-apa yang nyata tentang dia. Kemungkinan besar, kamu cuma terobsesi. Cuman ngebayangin dia sebagai sosok yang kamu ciptain di kepala kamu sendiri. Oke, lanjut ya mas mbak sekalian. Nomor 3. Kamu mengorbankan diri sendiri. Ini nyambung banget sama poin obsesi tadi dan studi soal orang dengan rasa percaya diri rendah yang cenderung invest di hubungan yang gak sehat. Sadar atau enggak, kadang kita suka jual diri sendiri. Artinya kamu rela diperlakukan dengan cara yang sebenarnya gak bisa diterima, yang kamu tahu kamu gak layak dapatkan, tapi tetap bertahan aja. Semua demi harapan bisa bikin dia jadi milik kamu, mungkin jauh di dalam hati. Kalau kamu sering nonton channel ini, kamu pasti udah dengar soal ini. Kalau dalam hati kamu merasa nggak layak dicintai, alam bawah sadar kamu bakal terus tertarik sama orang yang ngasih perlakuan yang sesuai dengan perasaan itu. Mereka kayak ngasih pembenaran buat cara kamu ngelihat diri sendiri. Tapi di sisi lain, otak kamu yang lebih objektif sadar, lah, dia nggak perlakukan aku dengan baik. Tapi kamu tetap bertahan, karena mungkin kamu mikir, mungkin memang begini cara aku harus diperlakukan. Dan karena itu, kamu semakin nge-sell out diri kamu sendiri. Hasilnya, kepercayaan diri kamu makin jatuh. Perasaan hancur pasca putus biasanya sebanding sama seberapa besar kamu mengorbankan diri sendiri dalam hubungan itu. Berapa banyak keinginan kamu yang kamu korbankan demi dia. Berapa kali kamu maafin dia. Saat hubungan kayak gini berakhir, kamu bakal ngerasa kayak kehilangan sebagian dari diri kamu. Rasanya kayak ada yang kurang dari diri kamu, dan itu bikin mual. Terus kamu mikir, cara untuk ngatasin rasa sakit itu adalah dengan balikan sama dia. Tapi sayangnya, itu nggak bakal bikin kamu merasa lebih baik, malah bikin makin parah.
Yang perlu kamu lakuin adalah ngeliat jauh ke dalam diri sendiri dan tanya, kenapa aku terima perlakuan seburuk ini? Kenapa aku tetap bertahan sama orang yang gak baik buat aku? Kenapa aku terus maafin, walaupun udah jelas itu gak akan berhasil? Stop itu sekarang. Berhenti fokus sama dia. Berhenti mikirin gimana caranya dapetin dia lagi, atau apa yang dia rasain. Dan mulai fokus ke diri kamu sendiri. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Kamu kangen gimana perasaanmu waktu sama dia. Seringkali yang kamu rindukan itu bukan orangnya, tapi gimana perasaan kamu saat kamu sama dia. Kamu kangen keintiman, kedekatan, perasaan diinginkan. Apalagi setelah hubungan berakhir, biasanya kita cuma inget yang manis-manis aja, nggak fokus sama bagian yang negatif. Jadi, yang kamu inget cuma kedekatan dan koneksi itu. Karena manusia emang butuh hal-hal kayak gitu. Kita semua butuh itu. Ada fase withdrawal setelah elemen penting dari hidup kita hilang. Tapi, cuma karena kamu lagi kangen atau merasa kehilangan, bukan berarti itu hal yang harus ada lagi dalam hidupmu. Gue inget waktu gue berhenti kecanduan main game online Mobile Legend. Rasanya kayak kehilangan sahabat sendiri. Tapi, bukan berarti gue harus balik main game cuman karena hati gue bilang begitu. Kan? Sama halnya dengan hubungan. Kalau kamu merasa ada tarikan emosional itu, ya wajar. Itu bagian dari proses penyembuhan. Awal-awal, pasti susah buat ngadepin hari-hari tanpa dia. Sama kayak saat kita berhenti ngopi atau ngegame. Tapi lama-lama kamu bakal bisa juga, asalkan kamu terus jalanin prosesnya. Yang penting, fokus ke diri sendiri. Cari pelajaran dari pengalaman ini. Kalau kamu bisa ambil hikmahnya, kamu bakal tumbuh. Tapi kalau kamu malah fokus ke, kenapa sih aku? Kenapa selalu aku yang kena? Kamu bisa jadi stuck sama hidup. Dan itu bakal ngeblok potensi kamu buat berkembang. Yang sebenarnya kamu rindukan setelah putus, itu adalah rasa dicintai dan diperhatikan. Nah, ada latihan sederhana nih buat bantu kamu move on. Waktu kamu lagi mikirin dia, stop dulu dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa yang aku kangenin? Oke, kamu kangen rasa koneksi dan kedekatan itu kan? Nah, sekarang coba singkirin dia dari persamaan ini. Gunakan ini sebagai cara buat belajar soal diri kamu sendiri. Ternyata, kamu adalah orang yang butuh koneksi dan kedekatan. Sekarang, tanya lagi ke diri kamu. Apa yang bisa aku lakuin hari ini buat nambahin rasa koneksi dan kedekatan dalam hidup aku? Mungkin jawabannya adalah hangout sama teman baik kamu atau keluarga. Mungkin kamu butuh reconnect sama diri sendiri, kayak hiking, ibadah, meditasi, yoga, atau ikut kelas online. Lakukan sesuatu yang bikin kamu merasa hidup dan semangat lagi. Mungkin selama ini kamu terlalu bergantung sama dia buat ngasih rasa berharga itu. Dan sekarang dia udah nggak ada, kamu merasa kekurangan. Jadi, cari cara buat isi kekosongan itu sendiri. Karena kalau kamu bisa ngelakuin itu, kamu nggak akan merasa sakit hati lagi. Dan kamu bisa ngasih apa yang kamu butuhin, tanpa harus bergantung sama orang lain. Oke, poin selanjutnya. Nomor 5. Kamu ngorbanin hidupmu buat dia. Ini hal yang wajar banget terjadi ketika kamu masuk ke hubungan, atau lagi suka banget sama seseorang. Kadang, kamu biarin bagian-bagian penting dari hidupmu terlupakan, karena semuanya jadi tentang dia. Kamu lupa buat tetap ngejalanin hidup yang seimbang, beragam, dan bermakna. Faktanya, banyak bagian dari hidupmu yang jadi hilang, dan sekarang kamu harus coba buat bangun lagi. Gue tahu kamu merasa kosong, tapi dia bukan satu-satunya yang bisa ngisi kekosongan itu. Kamu bisa isi itu sendiri kok. Nah, sekarang terakhir, dan gak kalah penting. Nomor 6. Kamu terlalu baper. Seringkali rasa sakit yang kita rasakan setelah putus itu bukan cuma karena kehilangan, tapi lebih karena ego yang kejedot. Penolakan memang sakit, meski sebenarnya itu bukan soal kamu secara pribadi. Rasanya sih kayak diserang langsung. Tapi kadang, dua orang emang gak cocok aja. Sesimpel itu. Dan kamu harus bersyukur dia udah nemuin kejelasan bahwa kalian memang gak cocok. Jadi sekarang kamu bebas buat move on dan nemuin orang yang lebih cocok.
Ada studi menarik soal ini, namanya Changes in Self-Definition Impede Recovery from Rejection, yang diterbitin di Personality and Social Psychology Bulletin. Studi ini ngebahas kenapa beberapa orang susah banget move on dari penolakan atau butuh waktu lama buat pulih setelah putus. Studi ini nemuin kalau orang dengan pandangan diri yang statis, yang melihat penolakan sebagai pengungkapan siapa mereka sebenarnya, cenderung lebih lama sembuhnya. Jadi, mereka lebih tertutup dan defensif di hubungan-hubungan selanjutnya, bahkan masih ke-trigger sama penolakan yang terjadi 5 tahun lalu. Sebaliknya, orang dengan growth mindset, meski masih merasa sakit, lebih siap buat melepaskan dan bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Intinya, kalau kamu stuck di fixed mindset, merasa, kalau dia putusin aku, berarti aku nggak berharga, nggak layak dicintai, dan itulah aku. Kamu bakal susah move on. Tapi kalau kamu punya growth mindset, kamu sadar kalau kamu terus tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kamu bisa bilang, oke, ini nggak berhasil, tapi aku berkembang dan bakal ada yang lebih baik. Kamu bukan lagi orang yang sama saat di hubungan itu. Kamu bisa belajar dari pengalaman dan jadi lebih baik di hubungan berikutnya. Jadi, harapannya kamu bisa lihat kalau masalahmu bukan soal balikin dia aja. Kamu harus ngelihat lebih dalam ke diri sendiri, ke pola-pola kamu, ke siapa yang kamu pilih dan kenapa. Kenapa kamu bertahan di hubungan yang jelas-jelas nggak bekerja? Kenapa kamu terus milih orang yang emosinya nggak tersedia? Atau mungkin orang yang kamu suka nggak pernah ngerespon? Fokuslah buat bikin hidup kamu jadi luar biasa. Yang kamu cintai. Kalau kamu udah bangun itu, orang yang tepat bakal datang. Percaya deh. Tapi inget ya, kebanyakan saran di channel ini tuh nggak pernah berdasarkan motivasi buat dapetin cowok atau cewek. Semua saran selalu fokus ke membangun rasa percaya diri yang tinggi, menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Sebagai hasil sampingnya, orang akan tertarik sama kamu. Cowok bakal tertarik, cewek bakal tertarik, siapapun bakal tertarik. Oke, mas mbak sekalian, semoga ini membantu. Segini aja dulu buat hari ini, sehat selalu, jangan galau mulu, apalagi sampai gamon. Bukan dia doang yang punya kelamin kok. Di luar sana banyak kelamin dengan warna dan ukuran yang unik-unik. Jadi tinggal pilih aja yang cocok sama kamu. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.